Lihat, ada DC yang mengancam, selesaikan di sini, kita orang ke rumah, tolong infokan orang rumah, jika kau tidak di rumah, suruh orang rumah siapkan dananya. Lihat, ini pengancaman dari DC pinjol. Apakah benar akan terjadi? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas pengancaman DC pinjol. Salah satunya di sini. Lagi-lagi nih ya, banyak sekali yang mengirim video-video lagi di jalan, video lagi nagih ke nasabah gitu kan, dengan melakukan pengancaman katanya selesaikan pembayaran Anda. Kita akan datang ke rumah setelah melakukan penagihan ini. Kita bahas di sini. Apakah itu benar atau tidak, teman-teman ya? Oke, namun sebelum itu yang baru bergabung, teman-teman ya, boleh dibantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, pendampingan, gagal bayar supaya lebih aman tentunya, boleh silakan konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Banyak sekali yang gagal bayar pinjol itu terus diancam, diteror, ditakut-takutin. Salah satunya kayak gini nih, ya, dikirimin foto lagi nagih nasabah. Dia lagi di dalam mobil katanya. Itu ke depan itu ada yang kayak debt collector ya, menagih hutang ke nasabah gitu. Apakah ini benar terjadi? 100% fix bohong. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Yang harus kalian pahami, fakta yang pertama, DC pinjol datang ke rumah nasabah tidak pernah bawa mobil. Beda operasional. Karena yang bawa mobil seperti ini adalah leasing. Ya, yang bawa mobil seperti ini adalah leasing, bukan DC pinjol. Selama saya gagal bayar pinjol dari awal tahun 2015 gitu kan. Semua DC pinjol yang memang ibaratnya datang ke rumah nasabah itu tidak pernah naik mobil. Tapi kadang banyak sekali yang memang ngancam-ngancam itu, kirim video lagi di jalan dalam mobil gitu kan. Bohong, nggak ada. Semuanya juga naik motor, kebanyakan itu naik motor. Nggak ada yang dalam mobil. Itu fakta yang pertama. Yang keduanya, FC datang ke rumah tidak pernah ibaratnya bilang-bilang mau datang. Tidak pernah bilang-bilang mau datang. Apalagi kayak gini nih ya, datang berapa orang nih? 3 orang, belum lagi yang foto di dalam mobil itu. Gak ada yang seperti itu. Bilang dulu, wah ini foto dulu gitu kan. Gak ada yang seperti itu. Karena banyak juga yang kadang kirim video lagi di jalan, siapkan dananya. Apalagi ini nih, ada perkataan, tolong infokan orang rumah jika tidak di rumah, katanya. Suruh orang rumah siapkan dananya. Suruh orang rumah siapkan dananya. Kalau di dalam logika saya nggak masuk. Sama sekali nggak masuk. Ya. Kenapa? Karena FC datang ke rumah itu bukan patokan kita bayar. Dan juga bukan bayar ke mereka. Kalau memang kita niat bayar pun bukan ke mereka. Kalau kita sendiri misalkan punya uang untuk bayar, FC datang ke rumah, kita bayar ke mereka. Bukan seperti itu. Itu salah. Tetap aja bayar itu melalui aplikasi. FC datang ke rumah hanya mengingatkan pembayaran. Apalagi ini suruh, kalau nggak ada di rumah, suruh orang rumah siapkan dananya. Suruh orang rumah siapkan dananya katanya. Jadi suruh keluarga siapkan dana lalu bayar ke mereka gitu kan. Nggak ada SOP-nya seperti itu. Nggak ada peraturan seperti itu. Makanya kita harus memahami ya, kata saya juga, kalau memang kita galbay pinjol legal, apalagi yang ada FC lapangan, ya kita pahami tentang yang namanya SOP dan juga etika penagihan. Tapi ini sebenarnya ini dapat dari salah satu nasabah yang memang gagal bayar pinjol itu nggak ada DC lapangannya. Jadi aplikasi yang digalbaynya itu nggak ada kolektor lapangan. Tapi ngancam seperti ini. Nih, mau datang ke rumah katanya. Sudah kirim video-video sini. Ini gosip. Faktanya apa? Ya tidak ada yang datang. Makanya untuk teman-teman, kalau memang ibaratnya galbay aja. Nggak usah dengerin ocehan-ocehan penagihan. Saran saya, kalau teman-teman misalkan galbay sendiri nih ya, udah, kalian pahami dulu di awal, aplikasinya ada DC lapangan atau enggak. Itu aja dulu. Karena jelas itu aplikasi itu berbeda-beda. Legal, semi-legal, ilegal itu jelas berbeda. Ada yang ada DC lapangan, ada yang tidak. Kan seperti itu poinnya. Kalau kalian sudah memahami hal itu, Anda misalkan bermasalah dengan teror-teror penagihan, Anda takut dengan yang namanya teror, udah, buang kartunya. Hapus aplikasi, ganti kartu dan WA, udah beres. Jangan dengerin ocehan penagihan. Saya pun di sini bimbing kadang,
udah nggak usah dengerin ocehan penagihan, ngapain? Karena mereka tujuan yang paling utama yang mereka lakukan itu bukan nagih hutang, tapi menyerang mental nasabah dulu, nakut-nakutin nasabah dulu. Lihat aja apalagi yang di dalam SMS kan kata-kata binatang, kata-kata kasar, ngancam mau celakain gitu. Banyak yang melakukan hal itu dari DC pinjol. Tujuannya apa? Yang menakut-nakuti, menyerang mental ya supaya Anda bayar. Makanya kalau memang kalian takut, udah gak usah kita mengambil keputusan untuk gagal bayar. Udah gak usah pedulikan penagihan-penagihan online. Buang aja kartu dan WA-nya. Kalau memang ibaratnya kalian takut. Kalau memang posisinya tidak bisa ganti kartu dan WA, udah di silent. Aktifkan pemblokiran, udah biarin aja, abaikan. Fokus ke kehidupan sehari-hari Anda. Karena kita sudah mengambil keputusan gagal bayar. Ya, kalau memang kalian niat bayar gitu kan, ibaratnya ke depannya udah tetap aja nggak usah pedulikan penagihan, nanti ada uang tinggal bayar aja ke aplikasi, gak ada hubungannya sama penagihan. Hubungan kita sama aplikasi gitu kan, seperti itu. Ya, kadang lucu temen-temen, takut diteror, takut ditagih-tagih, tapi masih dibaca. Kayak ini juga nih, ya katanya takut, tapi masih dilihatin karena penasaran katanya, lucu kan, ujung-ujungnya takut. Ya ngadu ke sini kan, seperti itu ujung-ujungnya. Lucu kan, itu kan kesalahan kalian sendiri. Makanya kalau kalian mengambil keputusan gagal bayar, fix 100%, udah nggak usah buka penagihan, nggak usah tanggapin penagihan-penagihan lagi. Justru itu juga adalah salah satu opsi supaya ibaratnya penagihan itu cepat hilang. Karena mereka itu spam, bukan ke Anda aja, ke nasabah-nasabah gagal bayar. Mereka akan melihat nasabah mana yang merespon, nasabah mana yang tidak. Yang merespon itu yang baca, lihat, bukan hanya balas ya. Yang baca, lihat, kan dibuka tuh. Itu salah sebenarnya. Mereka akan justru akan menargetkan nanti. Nasabah-nasabah yang merespon itu ditargetkan. Jadi, wah ini dibaca nih. Apalagi dibalas nih, wah bahaya. Mereka akan ditargetkan. Tapi justru yang mengabaikan, mengacuhkan akan cepat hilangnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita galbay, udah segala bentuk penagihan abaikan. Termasuk karena penagihan-penagihan seperti ini juga bohong, teman-teman ya. Kalau ada kolektor ke rumah akan tiba-tiba nongol di depan pintu, ketok pintu. Ya. Nah, kalau memang ibaratnya untuk legal yang ada di desa lapangan, misalkan kalian abaikan semua penagihan, benar udah diabaikan. Lalu tiba-tiba desa datang ke rumah. Jangan ibaratnya dari awal ya kalian belajar. Jangan sampai ibaratnya udah telat 6 bulan masih takut FC ke rumah. Lucu kalau menurut saya. Selama 6 bulan Anda ngapain aja? Kan harusnya belajar. Kita sudah mengambil keputusan gagal bayar. Berarti kita harus siap belajar. Wah, ini jelas ada FC lapangan. Kita belajar bagaimana cara hadapinnya. Kan poinnya di situ. Sudah banyak di video-video saya, kalian bisa cek nih di sebelah sini nih. Banyak cara menghadapi FC lapangan ke rumah, cara menghadapi FC lapangan ke rumah yang memang maksa bayar. Sudah banyak nih. Ya, kalian bisa cek aja di beranda. Udah banyak edukasi-edukasi saya bagaimana cara kita gagal bayar yang lebih aman. Mulai dari teror penagihan, penyebaran data, termasuk FC lapangan yang datang ke rumah. Ya, jadi silakan simak aja teman-teman. Ya, sekali lagi, jadi yang penagihan-penagihan seperti ini dari DC-DC pinjol itu hanya DC. DC itu deskol yang melakukan penagihan online yang tujuannya neror, nakut-nakutin. Itu ya, yang seperti ini nih. Jadi ini bohong semua. Juga ini ada salah satu teman-teman, saya kasih contoh. Kemarin saya pernah sempat mau balas nih. Nah, di sini nih. Bayar, kita tagihannya, bukan diem aja. Sekarang tiap dana Anda lahir katanya di sini disebut-sebutin. Sekarang posisi di rumah di mana katanya. Ya, seperti itu. Lalu saya balas nih, udah centang 1. Saya balas juga udah centang 1. Sini datang, nggak berani ya katanya. Kata saya sudah balas seperti ini nih. Udah centang 1. Jadi mereka itu hanya spam. Nomor sekali pakai. Ya, kadang seperti itu. Jadi percuma gitu kan. Jadi lebih baik abaikan semua bentuk penagihan supaya ibaratnya mental aman. Yang paling utama itu mental dulu yang diamankan. Udah penagihan macukan aja. Oke? Oke, mungkin sedikit informasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika sekali lagi kalau memang butuh bimbingan boleh konsultasi ke WA yang ada di deskripsi video. Oke. Mungkin saya pamit. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu biar saya bersemangat terus memberikan edukasi-edukasi pemahaman tentang permasalahan pinjol ini. Mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.